Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berkesempatan melanjutkan pembahasan kita pada buku syarah penjelasan Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah, pelajaran-pelajaran penting yang seyogyanya diketahui oleh seluruh masyarakat umum, yaitu pelajaran-pelajaran minimalis yang seharusnya diketahui setiap muslim. Nah, kita mengawali buku ini dengan tafsir singkat dari surat-surat pendek, khususnya dari surat apa? Az-Zalzalah. Nah, itu ya, ke bawah atau ke yang lebih pendek lagi. Nah, terakhir kita sudah membaca surat Al-Qari'ah, ya. Al-Takatsur. Nah, At-Takatsur, kemudian kita beralih ke surat Al-Asr. Baik, mempersingkat waktu, saya bacakan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, saling menasihati atau nasihat menasihati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Dijelaskan oleh pensyarah, yaitu Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr, ini adalah surat yang agung, bermakna mendalam dan ringkas, yang mengandung semua kebaikan. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, perlu kita sadari, perlu kita cermati apa yang dikatakan oleh beliau, bahwa surat Al-Asr salah satu surat yang pendek tapi mengandung ilmu yang sangat banyak, kebaikan yang sangat banyak. Maka sudah seharusnya, selain tentunya Al-Fatihah yang sudah sering kita ingatkan untuk dibaca artinya, maknanya, tafsirnya, salah satunya juga surat Al-Asr ini. Karena hampir-hampir tidak ada seorang muslim kecuali apa? Menghafaz surat Al-Asr. Nah, jadi surat Al-Asr ini kan diantara surat-surat andalan ya. Al-Ikhlas, Al-Kautsar, Al-Asr ya. Nah, ini surat-surat andalan. Nah, maka sudah seharusnya apa yang dikatakan penulis, iya ini ringkas, pendek, 3 ayat. Dan ayat pun yang pertama pendek sekali, yang kedua agak panjang, kedua yang agak panjang ayat yang ketiga. Nah, sudah seharusnya apa? Kita tahu makna yang sangat mendalam. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa. Wal 'asr, demi masa, yaitu silih bergantinya malam dan siang yang merupakan waktu beramal bagi para hamba, amal baik maupun amal buruk. Seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, Allah berhak bersumpah dengan apa? Apapun, dengan dirinya maupun dengan makhluknya. Dan ketika Allah memilih makhluknya menjadi objek untuk bersumpah, untuk mengingatkan kepada kita apa? Pentingnya makhluk tersebut. Dan ketika yang diungkapkan di sini adalah masa, waktu, ini sesuatu yang paling mahal, saking mahalnya tidak terbeli.
Kalau ada mobil paling mahal, ada buah-buahan paling mahal, ada makanan paling mahal, masih ada orang yang mampu beli, bisa membeli. Tapi kalau masa ini tidak satupun yang bisa apa? Membelinya. Ketika dia sudah berlalu, sudah. Dan ini yang kita alami dari umur kita yang sudah lewat, ya sudah, nggak akan ya tidak akan bisa kembali. Sehingga ini perlu perenungan yang mendalam. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia, dan ketika dikatakan manusia artinya apa? Yakni jenis manusia secara umum. Saya yang berbicara, jenengan yang mendengarkan, yang menyimak, semua kita dicakup oleh ayat ini. Apa itu lafi khusrin? Dan kalimat ini kalimat apa? Takkid. Pakai inna, sesungguhnya. Dan lebih lagi karena sebelumnya didahului dengan apa? Sumpah. Jadi subhanallah, kalau kita mau mendengarkan kalimat ini dengan baik, ini apa? Peringatan yang begitu mendalam, penegasan yang begitu tegas. Diawali sumpah, kemudian Allah menggunakan apa? Inna. Masih ditambahi apa? Lam takkid, la fi husrin, benar-benar dalam kerugian. Jadi di depan tadi ada sesungguhnya, di sini dengan apa? Benar-benar. Yang sebelum ayatnya ditambahi dengan sumpah. Berarti ini enggak ada peluang untuk kita itu mengelak. Kita bukan bagian dari ini, enggak. Semua kita yang mengaku dirinya manusia dicakup oleh ayat ini. Kecuali sudah apa? Menganggap dirinya bukan manusia, ya sudah, nggak usah diomongkan itu. Apa? Benar-benar dalam kerugian. Dan kalau orang masih waras ditanya mau rugi nggak? Enggak. Nggak ada. Nah, orang kok pengen rugi, tapi ternyata sudah dinas, sudah dipatok, kita ini merugi. Yakni manusia semuanya merugi, kecuali orang-orang yang dikecualikan oleh Allah di dalam surat ini. Nah inilah diantara kaidah apa? Ada am, ada khas. Secara umum asalnya manusia itu dalam kerugian. Kemudian Allah batasi, Allah kecualikan, Allah khususkan ada sifat-sifat yang akan menyelamatkan seseorang dari kerugian. Yaitu yang pada diri mereka terkumpul 4 sifat. Nah, jadi 4 sifat ini mau tidak mau harus terkumpul. Dan tidak mungkin berdiri sendiri-sendiri. Karena ini apa? Sifat yang pasti terkumpul bersamaan. Ketika satu ada, itu menunjukkan yang lain juga ada. Apa itu sifatnya? Yang pertama, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, yakni beriman kepada Allah dan kepada apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Di sini terkandung ilmu, karena iman itu tidak bisa terbentuk kecuali dengan ilmu dan basirah. Siapakah orang yang tidak akan merugi, yang Allah kecualikan dari keumuman manusia yang merugi? Sifat pertama adalah beriman. Jadi kalau seorang tidak memiliki sifat ini, tidak bakal apa? Lepas lolos dari kerugian. Sekaya apapun, setinggi apapun jabatan, sehebat apapun garis keturunannya, sesempurna apapun fisiknya, itu semua nggak ada artinya kalau dia tidak punya apa? Keimanan. Dan yang menarik adalah ketika beliau kemudian mengingatkan di dalam penyebutan iman ini terkandung tentang apa? Ilmu. Kenapa? Karena nggak mungkin orang itu beriman dengan benar kecuali dengan apa? Berilmu.
Maka dalam kitab Ushul Thalathah, ketika penulis menyebutkan tentang 4 kewajiban, beliau menyebutkan yang pertama adalah ilmu. Dalilnya surat Al-Asr ini. Kenapa? Apa hubungannya iman dengan ilmu? Tadi dikatakan, tidak mungkin seorang membangun keimanan yang benar kecuali dengan ilmu. Dan inilah kenapa tadi di awal penulis mengingatkan apa? Meskipun ayat ini pendek, tapi mengandung seluruh kebaikan. Karena seluruh kebaikan itu diawali dari mana? Dari ilmu. Sehingga yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika mengawali harinya setelah sholat subuh, apa yang dibaca? Nah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Yang diminta pertama kali adalah ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu yang bermanfaat apa? Dia bisa memilih dan memilah rizki yang baik. Dengan rizki yang baik, dia bisa beramal saleh. Dengan ilmu dan rizki yang baik. Karena di antara yang menghambat orang beramal saleh apa? Rizki yang tidak baik, makanan yang haram, yang dikonsumsi, itu menghambat seorang dari beramal saleh. Kemudian sifat yang kedua, wa amilus salihat, dan mengerjakan amal saleh, yakni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah dan berbagai jenis pendekatan diri. Dengan catatan apa? Karena semata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini syaratnya amal saleh. Ikhlas dan mutaba'ah. Dan keikhlasan itu berawal dari mana? Keimanan yang benar. Dan dalam iman dan amal saleh yang mereka laksanakan terkandung penyempurnaan bagi diri mereka. Dan di sini juga tersirat definisi iman menurut apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Bahwa iman adalah apa? Ucapan dan perbuatan. Ucapan lisan dan hati, perbuatan hati dan perbuatan anggota tubuh. Atau yang kemudian lebih dirinci, mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, beramal dengan anggota tubuh. Kemudian sifat yang ketiga, wa tawasau bil haq, nasihat menasihati supaya menaati kebenaran. Atau yang kita sebut dengan apa? Saling menasihati. Yakni dengan agama Allah yang dia ridho bagi hamba-hambanya, yang dia syariatkan untuk mereka jalankan, serta yang dia wasiatkan, yaitu perintahkan untuk mereka laksanakan. Apa saling menasihati dalam kebenaran? Adalah di dalam syariat Allah. Kebenaran adalah apa yang Allah syariatkan. Sedangkan kebatilan adalah apa yang Allah tidak syariatkan, yang Allah larang. Sesederhana itu kita memahami apa? Yang hak dan yang batil. Serta yang di mana mereka saling dorong satu sama lain untuk memberikan perhatian dan menjaganya. Dan ini adalah penyempurnaan untuk selain mereka setelah mereka menyempurnakan diri mereka sendiri. Dan bentuk saling menasihati dalam kebenaran, itu salah satu bentuk penyempurnaan diri dan orang lain. Karena idealnya tentu orang itu sudah menyempurnakan dirinya sendiri sebelum menyempurnakan orang lain. Walaupun ini bukan dalil bahwa ketika kita belum mampu mengamalkan suatu syariat, suatu amalan, suatu ibadah, kemudian tidak boleh mengajak orang lain, mengingatkan orang lain, tidak. Ya. Karena betapa banyak nanti amal yang kita tahu, yang kita belum mampu, tidak bisa kita sampaikan.
Dan ini seperti dijelaskan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu kerugian yang double. Orang kalau punya prinsip yang salah tadi, oh saya belum bisa ngamalkan, berarti saya nggak boleh menyampaikan. Dia kehilangan 2 poin. Poin apa? Poin beramal dan poin menyampaikan. Minimal kalau kita memang belum mampu mengamalkan, ingat belum mampu, bukan belum mau. Yang 2 hal yang berbeda. Kita masih dapat poin apa? Menyampaikan. Dan subhanallah, di antara faedah orang menyampaikan itu ternyata apa? Berbalik untuk dirinya sendiri. Karena dengan mengingatkan, dia sebenarnya mengingatkan dirinya sendiri. Maka jangan pernah tertipu dengan bisikan setan. Oh, kamu saja belum mampu beramal, ngapain mengingatkan orang lain? Bahkan jadikan semangat untuk menyampaikan kepada orang lain, dorongan untuk mengamalkan pada diri sendiri. Kemudian yang keempat, sifatnya adalah watawasau bis sabr, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran, yakni sabar untuk taat kepada Allah, dan sabar dalam rangka menjauhi maksiat kepada Allah, dan juga sabar menghadapi ketetapan-ketetapan takdir Allah yang menyakitkan. Ini yang sudah sering dibahas, yang diungkapkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa sabar ada 3 macam. Sabar di atas ketaatan, sabar menahan diri dari maksiat, dan sabar dalam menerima takdir-takdir Allah, khususnya yang buruk. Tapi kalau kita cermati penjelasan Senin pekan yang lalu dalam buku Bahjatu Qulubil Abrar, bahkan bersabar terhadap nikmat itu juga bagian dari kesabaran. Orang yang diberikan kelapangan, kenikmatan perlu bersabar. Cuman sabarnya beda. Sabarnya ke dalam kenikmatan menghasilkan syukur. Apa maksudnya sabar dalam kenikmatan? Agar tidak berlebihan senangnya, tidak berlebihan gembiranya, sehingga lupa untuk bersyukur. Maka bisa dikatakan dari penjelasan Syekh Abdurrahman As-Sa'di, dalam kesenangan pun kita perlu bersabar, ngerem. Karena intinya sabar itu menahan diri. Kalau itu takdir yang tidak menyenangkan, tidak mengenakkan, ya menahan diri agar tidak berucap, berbuat yang membuat Allah murka. Sedangkan ketika diuji dengan kesenangan, kelapangan, menahan diri agar tidak bergembira berlebihan, sehingga tidak bersyukur. Di sini terkandung hikmah bahwa jalan dakwah itu pasti menghadapi gangguan dan rasa sakit. Maka hendaklah seorang bersabar dan berharap pahala kepada Allah, hingga dengan izin Allah Ta'ala menjadi termasuk orang-orang yang selamat dan sukses. Dan saya selalu mengingatkan, sabar yang disebutkan terakhir ini bukan hanya berkaitan dengan dakwah. Bahkan ketika kita menuntut ilmu butuh kesabaran. Mengamalkan ilmu butuh kesabaran. Apalagi ketika sudah menyampaikan ilmu. Maka dalam setiap langkah hidup kita ini ya semuanya butuh kesabaran. Nah, di antara keagungan, kehebatan surat ini, apa yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, "Law ma anzalallah ala khalqihi hujjat, law ma anzalallah hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum." Kalau seandainya, dan ini seandainya yang dibolehkan gitu ya. Bukan seandainya yang dilarang. Kalau seandainya manusia berpikir tentang surat ini, ini kalimat yang lain, ini riwayat yang lain. Lau tafakkara an-nas an hadhil surah lakafathum, maka itu cukup bagi mereka.
Nah, kalimat saya yang pertama tadi, Imam Syafi'i dalam sebuah riwayat mengatakan seandainya Allah tidak menurunkan hujjah, dalil atas makhluknya yaitu manusia selain surat ini saja apa? Cukup. Karena surat ini sudah mendorong manusia untuk apa? Berilmu, beramal, berdakwah, dan bersabar. Intinya hidup hanya 4 ini. Kita menuntut ilmu, kita mengamalkan ilmu kita, menyampaikan apa yang kita tahu, dan bersabar dalam ketiga-tiganya. Dalam menuntut ilmu, dalam apa? Beramal, berdakwah, itu semua butuh sabar. Yakni niscaya cukup bagi mereka sebagai nasihat dan peringatan agar berhenti dari hal-hal yang terlarang serta menggiring kepada kebaikan dan perbuatan bakti dengan segala macamnya. Bukan artinya kita nggak butuh surat yang lain, ayat yang lain, enggak. Tapi surat ini sebenarnya cukup memotivasi manusia untuk apa? Meninggalkan keburukan, beramal yang saleh, dan bersabar atas semua itu. Nah, kemudian kita beralih pada surat berikutnya, surat Al-Humazah. Kita langsung saja kepada tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatin lumazah. Wail, celakalah, kecelakaanlah, yakni merugi dan binasa. Jadi ini sebenarnya kalau kita mau renungi sangat menakutkan. Kenapa menakutkan? Karena Allah sendiri yang langsung mendoakan kecelakaan. Nah, kalau doa-doa itu dari makhluknya yang mulia, nabi, para malaikat, itu sudah menakutkan. Didoakan oleh siapa? Nabi, didoakan keburukan atau oleh malaikat. Nah, ini apalagi siapa yang berdoa? Allah langsung, yang mengancam Allah langsung. Didoakan dengan apa? Kerugian dan kebinasaan. Subhanallah. Nah, kalau Allah langsung yang mengatakan rugi dan binasa, sudah seharusnya kita amat sangat waspada. Ada juga yang berpendapat bahwa wail adalah sebuah lembah di dalam neraka jahanam. Ya sama saja. Orang yang celaka tempatnya di mana? Di neraka jahanam. Dan kalau dikatakan wail itu tempat di neraka jahanam, berarti orang itu akan menempati tempat tersebut. Siapa itu? Likulli humazatin lumazah. Bagi setiap pengumpat lagi pencela. Hamzun itu dengan omongan, sedangkan lamzun itu dengan apa? Perbuatan. Ada orang mencela dengan mulutnya langsung, tapi ada orang mencela dengan gerakannya. Misalnya dengan kedipan mata, gitu ya. Karena ada orang lewat yang mungkin punya kekurangan, kemudian apa? Orang saling berkedip mata. Itu namanya apa? Lumazah. Yakni orang ini hanya disibukkan oleh mengumpat dan mencela orang lain. Mencela orang, yakni membicarakan kejelekan orang, mencela mereka serta mendiskreditkan mereka. Al-hamzu adalah mencela dengan perkataan, sedangkan al-lamzu adalah mencela dengan tindakan dan isyarat. Dan subhanallah, realitanya begitu. Apa yang kita kenal dengan hari ini dengan istilah apa? Buzzer. Ternyata ada profesi untuk bikin keruh suasana, mencela sana, mencela sini. Bahkan sudah menjadi apa? Profesi. Menjadi pekerjaan. Bukan lagi keisengan, ya, tapi mencari rezeki dengan cara seperti itu. Sehingga di antara sambungan ciri mereka apa? Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung.
yakni keinginan besarnya hanya mengumpulkan dan memperbanyak harta benda serta menambah macamnya, dan bahwasannya dia memiliki harta segini dan sebegini, juga memiliki sahaya sekian dan sekian, memiliki hewan peliharaan sekian dan sekian, juga memiliki properti sekian dan sekian, memiliki pertanian sebegini dan segini, dan begitu seterusnya, sambil menghitung-hitung sebagai sikap membanggakan diri dan meninggikan diri kepada orang-orang dengan harta benda yang dia miliki. Dan ini sangat erat kaitannya dengan surat sebelumnya, apa? At-takatsur. Saling berbangga dengan banyaknya harta yang dimiliki. Kalau berbangga dengan harta saja sudah tercela, apalagi ditambah kerjaannya menjelekkan orang lain, mengumpat orang lain, merendahkan orang lain. Maka terkumpullah keburukan-keburukan itu. Yahsabu anna malahu akhladah. Dan orang dengan perangai seperti ini, apa sifat berikutnya? Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Seperti yang kita saksikan di panggung sandiwara dunia. Mereka yang merasa hartanya bisa mengatur segalanya. Kebohongan demi kebohongan, itu ya, yang sudah tidak masuk akal. Ada ya? Tapi subhanallah, karena dia merasa hartanya itu apa? Bisa mengekalkan dia. Dia atur pihak sana, dia atur pihak sini. Dia sodorkan uang ke sana, dia sodorkan uang ke sini. Dianggap semuanya bisa dikendalikan, semuanya bisa diatur dengan harta. Yakni dia mengira bahwa seperti itulah kedudukan dan kenyataan yang akan dia raih, yaitu harta benda yang dia kumpulkan dan dia perbanyak, yang dia bangga-banggakan, akan menjadi sebab dia kekal dan abadi di dunia ini. Bahkan mungkin seperti yang saya katakan sebelumnya, apa? Dia mengira malaikat maut pun bisa disokok gitu ya. Subhanallah. Jadi ketika semua bisa dia anggap diatur dengan apa? Hartanya. Mungkin yang ada di benaknya, mungkin kalau malaikat mau datang apa? Bisa disodori dengan harta. Allah musta'an. Maka Allah kemudian jawab, kalla, sekali-kali tidak. Yakni tidak sebagaimana yang dia kira dan bukan sebagaimana yang dia duga. Apa yang akan terjadi? La yumbadanna fil hutamah. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Kalau kita perhatikan, itu lam di depan itu penegasan, dan nun yang di belakang juga penegasan. Bahkan nunnya, nun taukid itu ada dua macam. Yang tanpa tasydid, hanya pakai sukun, dan ada yang bertasydid, ini tambah tegas. Bahwa sungguh, benar-benar, sudah sungguh masih ditambahi dengan apa? Benar-benar. Yakni akhir orang seperti ini, endingnya dia adalah bahwa ia akan mati. Para konglomerat di masa lalu, para penguasa di masa lalu yang hartanya bertumpuk bergunung, kemana mereka? Sudah mati. Qarun, gitu ya, Fir'aun, Haman, lalu meninggalkan harta bendanya. Kemudian pada hari kiamat tempat kembalinya adalah bahwa ia akan dilemparkan dan dicampakkan di neraka. Nabadha itu melempar dengan cara yang paling buruk. Apa ada istilahnya? Dicampakkan tadi. Dan di mana dicampakkannya? Di neraka. Dan di antara nama neraka adalah al-hutamah, yang artinya apa? Penghancur.
Karena ia memang yahtimu, akan menghancurkan dan memporak-porandakan apa saja yang dilemparkan kepadanya karena saking dahsyatnya. Kadang kita melihat mesin penghancur itu, ya. Kadang sekarang ini di medsos itu kadang muncul video-video di beranda kita. Itu subhanallah. Kadang sampai mobil itu dihancurkan dengan mesin penghancur. Tinggal serpihan. Nah, kalau di dunia ada mesin seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Nasallahu salama wal akhirah. Nasallahu salama wal afiyah. Bagaimana dengan neraka? Yang kita sangat empuk ini. Ya, dibandingkan dengan besi yang bisa hancur seperti itu. Nasallahu salama wal afiyah. Wa ma adraka mal hutamah. Dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu? Apa itu al-hutamah? Dan apa itu sebenarnya? Pertanyaan untuk mengungkapkan kengerian dan penjelasan akan besarnya bahaya neraka tersebut. Kembali seperti Al-qari'atu mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Pertanyaan tapi sebenarnya untuk mengingatkan kedahsyatan tentang hari kiamat. Maka di sini pula kita sedang diingatkan dahsyat ngerinya neraka hutamah. Narullahil muqadah. Yakni api yang disediakan Allah yang dinyalakan. Apinya Allah yang dinyalakan. Yakni yang dikobarkan, dan karena dahsyatnya kobaran tersebut ia semakin garang menyala. Dan kadang kita pernah melihat, mengalami api itu ketika kecil memang bermanfaat. Tapi ketika dia sudah berkumpul, mungkin waktu kecil dulu pernah bakar sampah gitu ya. Ternyata sampah itu terlalu banyak. Ketika dilalap api akhirnya membahayakan rumah dan sebagainya. Dan banyak kejadian orang meremehkan, melempar puntung rokok. Akhirnya menjadi kebakaran besar, hutan terbakar. Nah, itu di dunia. Bagaimana ini di mana? Di neraka, yang memang tempatnya api yang panasnya berlipat-lipat. Semoga Allah melindungi kita darinya dan setiap perbuatan dan perkataan yang mendekatkan kepadanya. Allahumma amin. Allati tattali'u 'alal afidah. Bahkan saking dahsyatnya yang membakar sampai ke dalam hati. Allah musta'an. Disebutkan hati secara khusus di sini karena hati merupakan sumber perbuatan dan dasar munculnya serta yang menggerakkan untuk melakukannya. Karena itu amal perbuatan sumber sebenarnya adalah hati. Maka dia pun layak mendapatkan hukumannya. Karena awal perbuatan itu dari mana? Dari hati. Innamal a'malu binniyat. Amal-amal itu bisa terjadi karena adanya niat. Niat yang dipupuk menjadi sebuah tekad, akhirnya menjadi perbuatan. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging yang apabila ia baik maka baik pula seluruh jasadnya. Maksudnya seluruh amalnya. Dan apabila ia rusak maka rusak pula seluruh jasadnya, yaitu amalnya. Ketahuilah dia adalah hati. Dia adalah jantung, gitu ya. Tapi kita sudah memaknainya dengan hati. Innaha 'alaihim muqsadah. Sesungguhnya ia itu api tadi yang dinyalakan, yang nyalanya bisa sampai merasuk ke dalam hati. 'Alaihim muqsadah, ditutup rapat atas diri mereka, yakni dikunci dengan rapat lagi kokoh.
Seakan bunga kobaran api tadi menjadi sebuah benteng yang mengelilingi manusia, yang manusia tidak akan bisa keluar darinya. Nasallahu salamah wal afiyah. Fi amadin mumaddadah. Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Amad dari kata amud, yaitu tiang di pintu-pintu neraka jahanam, di mana pintu-pintu ditutup rapat bagi mereka sehingga tidak ada jalan keluar bagi mereka darinya. Jadi sudah dikelilingi dengan apa? Lidah api tadi yang menyala-nyala, masih mereka itu diikat di tiang yang sangat panjang, yang sangat tinggi. Nasallahu salamah wal afiyah. Maka surat ini lagi-lagi cermin bagi kita. Kalau pada surat Al-Asr kita bercermin agar kita menjadi orang-orang yang tidak merugi. Maka dalam surat Al-Humazah kita punya cermin agar jangan sampai kita termasuk orang yang dimasukkan dalam neraka hutamah. Apa sifatnya? Suka mencela, mengumpat, mengumpulkan harta untuk berbangga-bangga dan menganggap harta itu bisa mengekalkan seseorang. Nasallahu salamah wal afiyah. Nah, taib, ini dua surat yang bisa kita baca di kesempatan sore hari ini. Silahkan kalau mungkin ada koreksi, tambahan atau pertanyaan. Berikan kami nasihat agar tidak gampang melalaikan waktu, karena dengan melalaikan tidak mengerjakan amal soleh dan tidak bisa menasihati dan tidak saling menasihati. Kiat-kiat agar tidak melalaikan waktu. Bagaimana kiatnya kita tidak lalai dengan waktu? Gitu ya. Yang pertama tentunya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang membolak-balikkan hati kita siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadikan hati kita bersemangat adalah Allah. Yang menjadikan hati kita lalai adalah Allah. Maka langkah yang pertama adalah kita selalu memohon kepada Allah agar diberikan keistiqomahan di dalam hati kita dalam kebaikan, keistiqomahan dalam menuntut ilmu, keistiqomahan dalam beramal, keistiqomahan dalam berdakwah. Kemudian yang kedua adalah berteman dengan kawan-kawan yang baik. Apa standarnya kawan-kawan baik? Yang mengingatkan kita, baik dalam kebaikan maupun mengingatkan kita ketika kita jatuh dalam keburukan, kesalahan. Ada sebagian kadang menganggap sungkan ketika melihat temannya berbuat tidak baik, tidak mau mengingatkan. Ini salah. Ini bukan teman yang layak untuk dijadikan teman. Dan kita pun ya harus siap ditegur, gitu ya. Maka ayatnya tadi yang dua terakhir wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling mengingatkan dalam ketaatan, dalam kebenaran. Mendorong temannya. Dan ketika kita siap mendorong berarti siap didorong. Dan kenyataannya begitu. Kita kadang dalam kekuatan iman yang tinggi, tapi sebaliknya di waktu yang lain dalam keimanan yang lemah. Nah, disitulah kita butuh teman-teman yang baik, yang mengingatkan kita. Termasuk teman terbaik adalah siapa? Pasangan kita. Oleh karenanya Rasulullah mengatakan rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla, dan seterusnya, gitu ya. Semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun di malam harinya,
Kemudian dia salat. Setelah salat apa? Dia bangunkan istrinya. Istrinya salat. Tapi kalau istrinya enggan apa? Dia percikkan air di wajahnya. Sebaliknya, wa rahimallahu imra'atan qamat minal lail. Dan semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun malam, kemudian salat, kemudian dia bangunkan suaminya. Jika suaminya enggan bangun apa? Dia percikkan air di wajahnya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada orang yang dalam keimanan yang stabil terus enggak. Dan tidak ada yang dalam kelemahan yang stabil terus enggak. Kadang meningkat, kadang menurun. Nah, di saat kita meningkat, kita menolong yang lain yang sedang menurun. Sebaliknya di saat kita menurun, kita butuh pertolongan orang lain. Bahkan dari siapa? Dari pasangan kita sendiri. Kemudian juga dengan memperbanyak duduk di majelis ilmu. Sudah sering saya sampaikan, majelis ilmu bukan hanya untuk menambah pengetahuan. Sebagian ketika mendengar kajian, ini sudah pernah ngaji. Mendengar judulnya, membaca judulnya, mendengar temanya, sudah pernah. Padahal sesuatu yang pernah kita kaji ketika kita datangi, ternyata banyak faedah yang belum tentu kita pernah dengar. Dan yang pasti insya Allah menambah semangat kita. Kita diingatkan lagi, Kenapa? Karena manusia itu dinamakan manusia. Sumiyal insanan. Kenapa? Linisyani. Manusia dinamakan manusia karena nisyan, karena pelupa. Betapa banyak ilmu itu sudah kita pelajari, tapi ditanya ya lupa lagi. Apalagi nggak ada yang nanya, apalagi nggak ada yang mengingatkan. Maka hadir di majelis ilmu secara rutin itu menguatkan kita agar kita menghargai waktu. Wallahu a'lam. Taib ini yang bisa kita baca, diskusikan, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullahu khairan telah hadir menyimak, baik yang langsung ataupun yang di rumah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.